Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari, sedulur, teman, sahabat? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, kita akan terus berbicara tentang habit, karena bahaya habit terlalu besar dibandingkan dengan bahaya yang mengancam fisik. Artinya, ucapan-ucapan, doktrin-doktrin, ujaran-ujaran, dan bahkan ajaran yang disampaikan oleh para habib jauh lebih berbahaya daripada penyerangan secara fisik, karena apa yang dilakukan oleh para habib menyerang mental, menyerang hati, dan bahkan merusak pikiran. Mungkin hari ini tidak terasa, belum ada efeknya, belum ada pengaruhnya, tetapi jika ini kita biarkan, generasi kita, sesudah kita, dan mungkin generasi kedua atau ketiga akan mengalami kerusakan yang lebih parah dan sulit untuk dikembalikan. Rusaknya bangunan bisa diperbaiki. Hancurnya bangunan, umpamakanlah hancurnya masjid, bisa kita bangun kembali. Tetapi kalau hati, pikiran, mental sudah hancur, berat rasanya untuk bisa mengembalikan. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudari saya semuanya, tanpa terkecuali, mari kita bentengi diri kita, kita bentengi anak-anak kita bentengi cucu-cucu kita, agar jangan mendekat dan bersahabat dengan para habib. Tentunya tidak semuanya habib, karena ada habib-habib yang baik. Tetapi secara umum, yang baik maupun tidak baik sama tujuannya, yakni ingin menguasai mental spiritual bangsa Indonesia. Ada semacam keinginan untuk mengendalikan bangsa Indonesia melalui mental, spiritual, doktrin, dan cerita-cerita yang membuat bangsa ini tidak percaya kepada leluhurnya, tetapi lebih percaya kepada para habib keturunan imigran Yaman. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, apa sih karakter iblis dan anak keturunannya setan itu?
keturunan iblis, ya setan itulah. Iblis, setan mempunyai karakter sombong, tidak mau diingatkan, tidak mau dikritik. Maka dia merasa hebat, dan ketika ada yang mengkritik, mengingatkan, seorang Habib sudah beredar videonya, orang-orang yang mulai berani mengkritik Habib, hati-hati katanya. Nyata, nampak. Inilah karakter iblis, karakter setan, yaitu sombong dan tidak mau dikritik. Dan itu dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Tuhan mengatakan, dan tatkala aku berkata kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah malaikat itu kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis menolak, tidak mau bersujud. Wastakbara, dan merasa besar kepala, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang yang kafir, orang yang tertutup otaknya, tertutup hatinya. Ini karakter iblis. Disuruh tidak mau dan merasa keras kepala, sombong, berbesar hati. Ini juga berarti membangkang perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, wahai umat manusia, saling memuliakanlah kamu kepada manusia, dan jangan merasa menjadi orang yang paling top. Tapi ketika ada perintah itu untuk memuliakan yang lain, iblis tidak mau. Ini sama juga dengan para habib, tidak mau menghormati kiai-kiai Nusantara bangsa Indonesia, malah menghina-hina. Itulah karakter iblis. Maka habib identik dengan iblis, membangkang, tidak mau ikut aturan pemerintah Indonesia, malah mau bikin negara sendiri, mau bikin aturan sendiri, mengubah Indonesia menjadi negara Arab, negara syariah. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Apa jawab iblis? Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau Tuhan menciptakan dia dari tanah. Sombong, merasa dicipta
dari keturunan yang paling agung, paling mulia, sementara makhluk yang lain dicipta dari kejadian yang biasa. Ini sama juga dengan Habib. Ketika merasa dirinya berdarah Rasulullah, merasa dirinya adalah bangsa mulia, bangsa Quraisy, sementara bangsa yang lain bangsa ajam. Ini persis terjadi ketika Habib itu menyatakan dirinya keturunan Rasulullah, dan kita orang-orang Indonesia sebagai keturunan ajam, maka dia merasa bangga dan tidak mau ikut bersama bangsa Indonesia, anak keturunan bangsa Indonesia, bersama-sama membangun negeri. Dia merasa hebat lalu tidak berbuat apa-apa. Merasa hebat mengaku sebagai majikan dan bangsa Indonesia sebagai buruh atau budaknya. Itu karakter iblis. Dan nyata-nyata itu telah terjadi di Indonesia. Habib merasa keturunan tertinggi, warga kelas atas, sementara rakyat Indonesia diakui oleh Habib, dinyatakan oleh Habib sebagai warga bawahan, warga rendahan. Iblis persis dengan Habib. Iblis identik dengan Habib, merasa orang mulia, orang suci, sementara yang lainnya, rakyat Indonesia, dianggap sebagai kasta rendah. Bukankah ini termasuk bagian dari rasis yang dilarang di Indonesia? Siapa yang membantah? Tidak ada yang membantah bahwa Habib menyatakan warga kelas tinggi itu adalah fakta, dan itulah iblis. Kemudian karakter iblis lagi ketika membangkang, tidak mau menjalankan perintah Allah, lalu mereka bersumpah. Iblis bersumpah yang diikuti oleh anak cucunya Syaitan. Kemudian di hadapan Tuhan, iblis berkata, setan-setan mengikutinya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian pasti kami, iblis itu, akan mendatangi, menghalangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau, wahai Tuhan, tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu mau bersyukur. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah iblis akan senantiasa menjadikan umat manusia itu tidak mau mengikuti perintah Allah, berusaha menghalang-halangi manusia, tidak mau bersyukur kepada Allah, berusaha dengan segala daya upaya agar manusia mengikuti maunya. Karena itu, iblis membuat taktik, membuat ajaran yang menyenangkan orang, membuat
manusia mau mengikuti iblis dan setan, dengan demikian nanti iblis dan setan mempunyai pengikut yang banyak. Ini terjadi di Indonesia, saudara. Habib-habib itu menjerumuskan banyak manusia, mengiming-imingi manusia, siapa yang ikut Habib masuk surga, siapa yang menurutkan maunya Habib dapat syafaat, siapa yang bersedia menjadi jamaah Habib akan hidup bahagia. Janji-janji itu adalah bukti nyata usaha Habib untuk mengambil banyak pengikut, sehingga muncullah jongos-jongos yang siap membela para Habib itu. Maka jongos-jongos ini adalah terjebak, tertipu, terperdaya dengan janji-janji Habib, masuk ke dalam golongan iblis. Itulah karakternya. Jadi banyak manusia yang terjebak dengan ikut cara-cara iblis. Dan saya katakan tadi, Habib adalah iblis, sehingga banyak pengikut, banyak mukibin yang rela merapat, rela hidup bersama Habib dengan meninggalkan perintah Allah. Tinggalkan perintah Allah, tapi jalankan perintah. Hormat kepada orang tua ditinggalkan, tetapi lebih hormat kepada Habib. Tidak patuh kepada orang tua, tapi lebih patuh kepada para Habib. Tidak ada muhibin yang berani membela kehormatan orang tua, membela kehormatan orang tua tidak dilakukan, tetapi membela Habib dengan mati-matian, siap mati konyol. Itulah karakter iblis yang sama persis karakternya Habib yang ada saat ini. Begitulah saudara-saudara karakter iblis dan syaitan, anak keturunannya. Hidupnya penuh kemaksiatan, menurutkan syahwat, hawa nafsu, kesenangan, dengan membajak atau merampas milik manusia. Hak-hak manusia dibajak oleh iblis. Menyesatkan manusia dan membuat kerusakan di muka bumi di mana dia tinggal. Maka setelah kita tahu karakternya itu dan kita melihat fakta bahwa Habib dimanapun berada, keberadaannya merusak masyarakat, merusak tatanan masyarakat, merusak budaya yang ada, dan
merasa dirinya manusia yang istimewa.